Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur, Pertiwi. Selatan, Tiga. Barat, Bayu. Utara, Apa. Tengah, Angkasa. Lima 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasin, Samono isun amukti palapa. Halo Sobat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita kembali akan menceritakan episode Alas Purwo dengan chapter ke-11 yang berjudul Pertolongan Ki Maung Bodas. Di awal chapter, tampak anak buah Samong Gading sedang membawa Dyah menuju kamarnya. Mereka telah menyiapkan kamar yang sangat mewah untuk calon pengantin dari pimpinan mereka. Setelah tiba di kamarnya, Dyah tidak bisa beristirahat. Dia terus berpikir, bagaimana caranya untuk keluar dari padepokan Samong Gading. Untuk mencari jalan keluar dari padepokan tersebut, Dyah kemudian memutuskan untuk berkeliling di sekitar padepokan Samong Gading. Setelah berkeliling di sekitar padepokan, Dyah menemukan bahwa ada penjagaan yang sangat ketat di setiap pintu keluar yang ada di padepokan Samong Gading, sehingga sangat sulit untuk kabur dari padepokan tersebut. Tiba-tiba Dyah melihat seekor harimau putih yang sedang dikurung di dalam sebuah kerangkeng besi. Dyah kemudian mendekati harimau tersebut dan duduk di depannya. Dyah sangat mengerti bagaimana perasaan harimau tersebut, karena saat ini dirinya juga sedang dikurung di dalam padepokan Samong Gading. Sambil menatap mata harimau tersebut, Dyah terus berpikir bagaimana caranya agar bisa kabur dari padepokan ini. Tiba-tiba, harimau yang ada di depannya berkata, bila dia mengetahui cara untuk kabur dari padepokan Samong Gading. Dyah sangat terkejut mendengar perkataan dari harimau tersebut, karena baru kali ini dirinya bisa mendengar seekor binatang yang bisa berbicara. Harimau tersebut kemudian menjelaskan bila dirinya bukanlah harimau biasa. Dia adalah harimau putih, penjaga Alas Purwo yang bernama Ki Maung Bodas. Dia sebelumnya pernah berusaha menyerang Samong Gading untuk merebut mustika pohon yang ada di tangan Samong Gading. Namun dirinya berhasil dikalahkan dan dikurung di dalam kerangkeng ini. Ki Maung Bodas berkata bila dia telah berjanji kepada seseorang untuk menjaga hutan Alas Purwo. Namun sekarang Samong Gading telah menggunakan kekuatan dari mustika pohon yang ada di tangannya untuk merusak hutan Alas Purwo. Dia kemudian bertanya, bagaimana cara untuk kabur dari padepokan Samong Gading ini? Dengan berbisik, kemudian Ki Maung Bodas menceritakan bagaimana caranya untuk kabur dari padepokan Samong Gading. Dyah pun menyetujui rencana dari Ki Maung Bodas dan segera menuju ke tempat peristirahatan Samong Gading. Setelah tiba di tempat peristirahatan Samong Gading, Dyah kemudian duduk di hadapan Samong Gading sambil memberikan hormat. Dyah kemudian berkata bahwa dirinya akan menerima permintaan dari Samong Gading untuk dijadikan istri
namun dengan syarat sampai dirinya berhasil menjinakkan harimau putih yang ada di padepokan Samong Gading. Samong Gading sangat senang mendengar permintaan dari Dyah tersebut. Tanpa berpikir panjang, dirinya kemudian menyetujui keinginan dari Dyah untuk menjinakkan harimau tersebut. Setelah mendengar persetujuan dari Samong Gading, Dyah kemudian meminta izin untuk mulai melatih harimau tersebut. Dengan ditemani anak buah dari Samong Gading, Dyah kemudian menuju tempat kerangkeng dari harimau putih tersebut. Anak buah Samong Gading kemudian mengikat leher dari harimau tersebut dan menariknya keluar dari kerangkeng dengan sebuah tali. Tali tersebut kemudian diikat pada sebuah pohon untuk mencegah harimau tersebut melarikan diri. Dia kemudian mengambil sebuah cambuk dan mulai melatih harimau tersebut untuk mengikuti perintahnya. Setelah berusaha selama beberapa waktu, akhirnya harimau tersebut berhasil berdiri dengan kedua kaki belakangnya, sementara kedua kaki depannya berada di atas. Dia sangat senang melihat harimau tersebut mau mengikuti perintahnya, meskipun harus dipaksa dengan sebuah cambuk. Dia kemudian meminta anak buah Samong Gading untuk mengambilkan daging segar sebagai hadiah karena harimau tersebut telah mengikuti perintahnya. Setelah anak buah Samong Gading tersebut pergi, dia kemudian duduk di hadapan Ki Maung Bodas dan meminta maaf karena telah mencambuknya. Ki Maung Bodas kemudian mengatakan bila cambukan tersebut tidak ada artinya, karena cambuk biasa seperti itu tidak akan bisa melukainya. Dia kemudian meminta pertolongan Ki Maung Bodas untuk menemukan teman-temannya dan mengantarkan mereka ke padepokan Samong Gading untuk menyelamatkan dirinya. Ki Maung Bodas sangat berterima kasih atas pertolongan Dyah yang telah membebaskannya, dan dengan senang hati dirinya akan mencari pertolongan dari teman-teman Dyah yang ada di dalam hutan. Setelah mendengar perkataan Ki Maung Bodas, Dyah kemudian melonggarkan ikatan tali yang ada di leher Ki Maung Bodas. Beberapa saat kemudian, anak buah Samong Gading datang membawa daging segar. Melihat ada daging segar ada di depannya, Ki Maung Bodas kemudian melompat ke arah anak buah Samong Gading tersebut. Dan dalam sekejap, tali yang mengikat leher Ki Maung Bodas pun terlepas. Setelah berhasil menyerang anak buah Samong Gading dan memakan daging segar yang dibawanya, Ki Maung Bodas kemudian melompat ke udara melewati pagar bambu yang sangat tinggi yang mengelilingi padepokan Samong Gading. Apakah Ki Maung Bodas berhasil menemukan Mada dan teman-temannya? Simak cerita selengkapnya pada chapter 12 yang berjudul Arya, Gelora Cinta yang Membara.